Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Arfa dengan NIM 211440011 dengan prodi Teknik Instrumentasi Kilat akan menjelaskan tentang level sensor. Oke. Level sensor sendiri ini adalah alat sebuah device untuk mengukur tingkat ketinggian dari suatu cairan proses yang akan kita gunakan di dalam tangki atau suatu wadah ya. Nah, dalam pengukuran level ini sangat banyak jenis pengukurannya. Terdapat pengukuran secara terus-menerus dan terdapat pengukuran titik kontak. Nah, alatnya dalam pengukuran terus-menerus itu seperti contohnya ada displacer, ultrasonik, radar, dan kapasitas. Sedangkan untuk pengukuran titik dalam tangki, itu ada alatnya adalah flow switch dan kapasitas. Nah, kenapa kapasitas ini bisa masuk ke terus-menerus dan pengukuran titik? Itu karena kapasitas itu tergantung dari panjang batang kapasitansinya ya. Jadi apabila batangnya bisa masuk seluruh ke dalam tangki, itu berarti bisa dilakukan pengukuran secara terus-menerus di dalam tangki. Oke. Materi yang saya dapat hari ini ada 3, yaitu pertama sensor dispenser, displacer, detektor level kotak diafragma, dan sensor level kapasitas. Oke, yang pertama prinsip sensor displacer. Nah, sensor pengukur level displacer ini menggunakan prinsip hukum Archimedes untuk mendeteksi level. Caranya yaitu dengan mengukur gaya apung atau angkat dari suatu objek yang disebut displacer yang terendam dalam cairan proses. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada displacer. Ini ada displacer. Dan di sini ada mekanisme untuk mengukur berat atau gaya apung yang diterima dari displacer. Oke, selanjutnya. Selanjutnya cara pembacaan displacer. Nah, pembacaan sensor displacer ini termasuk ke pengukuran tidak langsung, karena saat displacer itu terhadap cairan proses, maka berat dari displacer ini akan berkurang dan membuat mekanisme pengukur beratnya akan menunjukkan level naik. Nah, sebaliknya saat displacer itu tidak terendam sepenuhnya dengan cairan proses, maka berat displacer akan bertambah dan membuat mekanisme pengukur berat akan menunjukkan level berkurang. Nah, agar mengeluarkan output analog atau analog, maka displacer ini bisa dibuka dengan LVDT atau linear variable dependence transformer agar gerakan displacer itu bisa diubah menjadi sinyal dan dikirim ke controller. Nah, bisa dilihat di sini ada displacernya. Ini nanti terendam cairan proses dan di sini ada mekanisme untuk mengubah gerakan displacer ini menjadi nilai dari level yang akan ditunjukkan di display di sini. Oke. Selanjutnya ada detektor level kotak diafragma. Nah, detektor level kotak diafragma ini digunakan untuk mengukur level pada tangki dengan prinsip tekanan hidrostatis. Di dalam kotak terdapat udara yang disimpan disimpan di dalam diafragma yang lentur. Kotak diafragma ini dihubungkan menggunakan pipa menuju pressure gauge dan mengkonversi nilainya dengan level dari tangki. Sehingga saat tangki penuh, maka tekanan akan semakin besar dan sebaliknya. Jika tangkinya tidak penuh, maka tekanannya akan turun dan pressure gauge itu akan menunjukkan nilai yang rendah. Nah, cara pembacaannya itu adalah pembacaan detektor level kotak diafragma yang termasuk ke dalam pengukuran tidak langsung, karena saat level naik, maka tekanan hidrostatis juga naik dan menyebabkan diafragma tertekan sehingga mengirim tekanan udara melalui pipa kapiler untuk controller dan mengubah nilai tekanan menjadi nilai level dan sebaliknya. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ini adalah salah satu diafragma. Bisa dilihat di sini ada plates-nya diafragmanya yang akan ditekan dengan cairan dari variabel proses. Oke, untuk selanjutnya adalah sensor level kapasitas. Nah, sensor level kapasitas ini menggunakan prinsip kapasitas listrik, di mana sensor ini akan mengukur kapasitas listrik dari baterai konduktif yang dimasukkan ke dalam tangki proses. Sehingga semakin tinggi levelnya, maka kapasitas listrik antara baterai konduktif dan tangki akan semakin tinggi, yang menyebabkan outputnya akan mengeluarkan sinyal yang besar. Nah, kenapa bisa semakin tinggi? Karena permukaan yang menyentuh ini semakin banyak antara tangki yang berbahan metal dengan batang atau probe-nya, sehingga sinyal yang dikeluarkan
cara pembacaannya, pembacaan level ini dengan menggunakan kapasitansi sensor termasuk rupanya tidak langsung karena mengubah nilai besaran dari kapasitas listrik atau farad itu menjadi nilai level. Saat cairan proses levelnya naik, maka besar konduktif yang terukur juga semakin besar. Karena semakin banyak cairan proses yang menenggelamkan batang kapasitas, maka terjadi kontak antara batang dan kapasitas dengan tangki yang berbahan metal. Apabila tangki berbahan metal yang konduktif, maka perlu ditambahkan batang konduktif agar pengukuran kapasitas listrik dapat terjadi. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Seperti contoh ini, tentukan LRV, URV, dan URV dan span jika diketahui jari-jari dari tangki ada 3 inch. Bisa dilihat ini ya ada LRV, ada URV-nya. Nah, di sini diketahui bahwa light liquid atau cairan yang ringan dan cairan yang berat. SG ini merupakan spesifik gravity. Nah, bisa dilihat panjang displacernya sendiri ini 30 inci. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, oke, untuk menentukan URV atau LRV-nya, kita pertama itu harus menentukan berat jenis atau gamma ya. Berat jenis atau agama dari liquid tersebut. Nah, di sini kita hanya baru spesifik gravity-nya, belum berat jenisnya. Nah, spesifik gravity itu apa? Spesifik gravity itu adalah satuannya itu adalah merupakan berat jenis dari air, berat jenis dari air per berat jenis dari cairan itu sendiri. Nah, jadi untuk mengetahui berat jenis dari light liquid ini kita perlu mencari tinggal dikalikan dengan berat jenis dari air. Nah, untuk caranya ini bisa dilihat ya pada gambar pada tulisan di samping. Pada tulisan di samping bisa dilihat bahwa berat jenis yang pertama itu 62,4 ini adalah pounds per feet. Ini pounds per feet kubik ini merupakan berat jenis dari air. Ini dikali dengan spesifik gravity dari heavy liquid, di mana hasilnya adalah 68,6 pounds per feet kubik. Nah, ini dikonversikan menjadi inch kubik, yaitu jadinya 0,0397 pounds per inch kubik. Nah, untuk mencari berat jenis yang kedua, yaitu kita tinggal sama seperti berat jenis yang pertama, yaitu 6,24 pounds per feet kubik, itu dikali dengan spesifik gravity dari light liquidnya, yaitu 0,85, sehingga didapatkan hasilnya itu 53,0 pounds per feet kubik, dan kita ubah ke inch kubik menjadi 0,0307 pounds per inch kubik. Nah, untuk penentuan gaya angkat dari displacernya, nah ini bisa kita lihat untuk penentuan LRV dan URV-nya, itu di LRV-nya yaitu lower range value-nya, itu kita gunakan light liquid yang banyak, liquid yang saat terendam light liquid. Kenapa? Karena di sini kita akan mengukur heavy liquid-nya. Nah, bisa kita lihat caranya itu FLRV atau gaya angkat dari LRV itu sama dengan spesifik gravity dikali volume. Nah, volumenya ini karena berbentuk kaki, kita kali P kali R kuadrat kali L. Nah, PR kuadrat kali L. Nah, di sini diketahui tingginya ini adalah 30 inci dan jari-jarinya itu adalah 3 inci, sehingga kita bisa dapat nilainya yaitu 26 pounds. Nah, untuk pengukuran URV-nya, kita lihat pada saat tangki terendam heavy liquid, jadi kita bisa gunakan rumusnya, yaitu F sama dengan berat jenisnya dikali volume dari tangki tersebut. Nah, sehingga kita bisa dapat 0,0397 dikali V dikali R-nya 3 inci kuadrat dikali 9 sama dengan 9. Habis itu kita kali 30 inci. Nah, sehingga kita dapat hasilnya URV-nya 33,6 pounds. Nah, untuk mencari span-nya, span itu kan nilai dari URV dikurang LRV.
Nah, sehingga kita hanya tinggal mengurangkan kedua nilai tersebut, yaitu 33,6 dikurang dengan 26, kita mendapatkan hasilnya yaitu dikurang dengan 26 sama dengan 7,6 pounds. Nah, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf.